Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam kondisi sehat tanpa kekurangan sedikit apapun. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara menyusun naskah pementasan pantomim. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa saja kaidah dasar pertunjukan pantomim. Tapi kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun naskah pementasan pantomim. Sambil dilihat di PowerPoint-nya, di sana sudah Pak Guru buatkan peta konsep apa saja yang terkait dengan penyusunan naskah dalam pementasan pantomim. Yang pertama bisa dilihat di sana ada sumber cerita pantomim. Apa saja, dari mana saja sumber cerita pantomim. Kemudian yang kedua, bagaimana atau apa saja keunikan pertunjukan pantomim. Dan yang ketiga, bagaimana cara menyusun naskah drama sesuai dengan kaidah pementasan pantomim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas poin pertama. Jadi untuk poin kedua kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Silakan kita lanjutkan. Pertunjukan pantomim ini biasanya ada yang menggunakan cerita tertentu atau yang non cerita. Jadi kita ingat lagi, pantomim bercerita dan pantomim non cerita. Kalau yang pantomim non cerita itu menampilkan unsur-unsur sederhana, misalkan berjalan-jalan, ya, berjalan di sekitaran rumah, berjalan di halaman. Kemudian pantomim yang bercerita menggunakan sumber cerita tertentu. Jadi apa saja sumber ceritanya? Bisa menggunakan sumber cerita populer seperti Cinderella, Pinocchio, dan beberapa sumber cerita populer lainnya. Tapi kali ini kita akan membahas sumber cerita yang berdasarkan dari cerita rakyat. Apa saja? Silakan diperhatikan baik-baik. Di sana sudah Pak Guru buatkan ada 5 poin sumber cerita dari pertunjukan pantomim itu sendiri. Yang pertama ada myth atau mitos. Yang kedua ada legenda. Yang ketiga saga atau sage. Bacanya sage atau sage? Sage, oke. Saga atau sage. Kemudian keempat ada cerita panji. Yang kelima ada cerita lelucon. Ya, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, mitos. Mitos ini sendiri adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah yang dipercayai oleh masyarakat sebagai berita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal yang ajaib, dan umumnya tokohnya atau dilakoni oleh dewa. Contohnya apa? Ada Nyi Roro Kidul. Oke, kemudian yang kedua ada legenda. Adapun yang dimaksud dengan legenda ini merupakan cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Ceritanya dihubungkan dengan tokoh sejarah, kemudian telah dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. Legenda dapat dibedakan menjadi beberapa bagian atau beberapa kelompok. Yakni ada legenda keagamaan, kemudian ada legenda kegaiban, perseorangan, dan legenda lokal. Yang ketiga ada saga. Saga merupakan cerita yang di dalamnya mengandung unsur sejarah. Selain itu juga biasanya mengandung unsur tambahan, yaitu unsur khayal. Contohnya ada cerita Erlangga, Panji, Semaradana, Ken Arok dan Ken Dedes, dan Cadara. Ya, jadi beberapa contoh cerita tadi merupakan bagian dari sumber cerita rakyat, yakni saga. Kita lanjutkan ke yang keempat, ada cerita Panji. Merupakan cerita yang berasal dari kesusastraan Jawa. Kesusastraan Jawa, tepatnya di era Kerajaan Kediri. Isinya berupa cerita-cerita seputar perilaku seseorang, wejangan dan nasihat, serta pesan kebaikan. Contohnya ada Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji. Jadi itu 2 contoh cerita rakyat yang bersumber dari cerita Panji, seperti itu. Yang terakhir
ada cerita lelucon atau jenaka. Cerita ini merupakan cerita yang sengaja mengutarakan tentang kelucuan, kebodohan, dan kekonyolan seseorang. Cerita lelucon memuat hal-hal yang penuh dengan keriangan, menggemaskan, menyenangkan, sekaligus mengesalkan. Contohnya ada cerita Si Kabayan dan Pak Belalang. Oke, jadi beberapa contoh tadi merupakan bagian dari cerita lelucon. Kalau misalkan kita mau membuat sebuah naskah drama berdasarkan kaidah pementasan pantomim, bisa menggunakan beberapa sumber cerita yang tadi. Tapi pada umumnya pertunjukan pantomim itu banyak yang membuat cerita sendiri. Misalkan mengendarai mobil, kemudian berlari-lari, kemudian menunggu teman, bermain game. Semua itu termasuk juga dalam bentuk pertunjukan pantomim yang tidak menggunakan sumber cerita rakyat. Jadi silakan dipelajari lagi materi yang sudah Pak Guru siapkan di PowerPoint yang sudah Pak Guru kirimkan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan melalui WhatsApp group atau bisa menuliskan komentar pertanyaan kalian di kolom komentar Edmodo. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung ya. Oke, thank you. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.